Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk rekan-rekan pendidik yang hebat. Salam namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Aditya Indiani. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Kota Serang. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-80 tahun, saya membuat inovasi pembelajaran berupa media pembelajaran berupa permainan edukatif. Permainan ini saya namakan Aquado Street yang mengadopsi dari permainan Ludo King dengan mengintegrasikan 3 pelajaran yaitu layanan bimbingan dan konseling dengan mengadopsi 7 jurus BK hebat, lalu pelajaran informatika dan pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Dalam perjalanan saya mendampingi peserta didik generasi Z, saya dihadapkan pada 2 tantangan yang saling bersinggungan di sekolah. Tantangan pertama adanya paradigma peserta didik terhadap bimbingan dan konseling. Peran bimbingan dan konseling di sekolah masih dianggap sebagai ruang eksekusi atau polisi sekolah, tempat yang hanya didatangi ketika mereka melakukan kesalahan. Akibatnya layanan BK yang seharusnya bertujuan untuk pengembangan diri, pemahaman potensi, dan kesehatan mental menjadi sulit diakses dan kurang optimal. Padahal guru bimbingan dan konseling memiliki 7 jurus BK hebat yang kami yakini sangat krusial untuk bekal hidup mereka namun terbentur oleh stigma ini. Tantangan kedua adalah materi abstrak yang menjauhkan peserta didik. Kondisi ini diperparah dengan pembelajaran yang masih cenderung terkotak-kotak, BK berjalan sendirian, informatika dan matematika berjalan sendirian. Peserta didik tidak melihat kaitan antara kemampuan pengelola emosi dengan kemampuan memecahkan masalah logis. Inilah situasi yang melatar belakangi lahirnya inovasi ini. Oke, tadi kan kita sudah melakukan asesmen gaya belajar, jadi pembentukan kelompok dari gaya belajar. Sekarang kita mulai praktek permainannya Aquado Street. Ya, kalian sudah familiar dengan permainan Ludo? Sudah. Oke, Ibu mungkin jelaskan dulu teknisnya. Boleh disimpan dulu di startnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Ya, di rumahnya masing-masing simpan dulu. Oke. Nanti ketika kalian melempar dadu, ya, lempar dadu, misalkan keluar 3. Oke, berarti kelompok ini jalan 3, ya. 1, 2, 3. Ternyata di angka 3 kamu mendapatkan simbol penyu. Berarti kamu mendapatkan kartu apa? Ya, atau question card. Ya, kalian mendapatkan kartu question card. Nah, sebentar Ibu. Oke, nanti dapat question card, nanti Ibu akan bacakan soalnya, lalu kalian selesaikan soal tersebut dalam waktu 30 detik. Ya, kalau kamu bisa menjawab soalnya, berarti kamu bisa melangkah maju di angka ini. Ya, di simbol ini itu kan berarti angka 2 ya. Kan di sini 4, sininya 5, berarti 5 di sini. Nanti kamu bisa maju 5. Tapi kalau misalkan kamu gak berhasil menyelesaikan ini, berarti kamu harus mundur 5 atau kembali lagi ke rumah. Ya. Nah, lalu kalau misalkan dari kelompok 4 tiba-tiba sudah jalan ada di sini juga, berarti kamu ketabrak kan ya? Berarti harus kembali lagi ke rumah. Paham sampai sini? Nah, Bu, gimana kalau misalkan kita keluar angka 6? Sama, bisa kamu keluar angka 6. Dapat angka 6, berarti kalian harus jalan dulu 6 nih. Jalan 6 dulu, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kamu lempar lagi dadunya. Keluar angka berapa? Oh, keluar angka 1. Berarti bergarisan lagi 1 gitu. Ya. Kelompok visual siapa ketuanya? Yang buat medalnya gambar. Oke, kelompok auditoris? Dani, oke, Dani depan berarti Dan. Kelompok gabungan siapa? Mana? Ini ya udah kamu. Kamu? Oke, ini. Sudah siap untuk dimulai? Yang jalan dulu. Siapa yang jalan dulu? Boleh nih lempar dadu dulu. Siapa yang paling gede itu yang main duluan. Ya. Siap gak siap pas mulai ya. Silakan ketua kelompoknya untuk lempar dadu terlebih dahulu. Oke, timernya Ibu mulai ya. Kita mulai dalam waktu 15 menit. Ayo ini lempar. 1, tetap 1. Lanjut. Ayo ketua kelompoknya langsung jalan lempar. 5. Boleh langsung 5. Boleh gitu ada. Ya. Oke, selamat datang. 1, 2, 3.
Oke, gimana perasaannya setelah mengikuti permainan Aquado Street? Sulit nggak? Pusing, sulit. Tadi yang tantangan BK-nya gimana? Seru nggak? Seru. Tadi ada yang udah gitu prakteknya jauh, terus akhirnya balik lagi ke rumah ada? Ada. Gimana tuh perasaannya ketika kamu udah pergi jauh, tiba-tiba kamu harus balik lagi ke rumah? Gimana, sedih? Terus ada lagi apa lagi? Kecewa, kesal. Oke, itu adalah permainan untuk menumbuhkan daya resiliensi kalian juga, ya. Setelah inovasi Aquado Street ini diimplementasikan, hasil yang saya peroleh sungguh melampaui ekspektasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adanya peningkatan hasil belajar kognitif, yaitu siswa lebih memahami konsep bilangan linear di pelajaran informatika dan juga matematika. Dan adanya perubahan paradigma dan iklim belajar. Hal ini ditunjukkan dari siswa mulai datang ke ruang BK secara sukarela untuk bertanya. Oke, Akbar, Nizam, dan juga Ahdan. Tadi dalam permainan Aquado Street, apa tantangan yang paling kalian rasakan saat bermain tadi? Ada banyak challenge gitu, kayak contoh ada soal matematika gitu. Kadang saya nggak bisa ngejawabnya jadi kehambat gitu ya. Terus ya sama kayak tentang tadi informatika itu tuh biner yang ya kurang pusing tapi kebantu sama teman kelompok. Oke. Aku juga deg-degan pas lempar gadunya tuh dapat angka berapa. Oke. Terus perasaannya gimana setelah memainkan game Aquado Street? Seru Senang sama pusing. Oke. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari permainan tadi? Bisa belajar biner tadi. Belajar biner. Terus yang lainnya ada lagi nggak? Kerja sama dengan teman-teman. Oke. Ya sama sih kayak si Ahdan. Oke. Nanti rencana tindakannya setelah kalian permainan ini ada nggak yang kalian membuat rencana setelah memainkan game ini apa ke depannya? Ingin apa? Ingin lebih baik dan bisa menjawab pertanyaan dengan lebih cepat. Oke. Ada lagi? Udah segitu aja kali. Oke, Nizam ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih ya.